Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Bukan animenya sih, tapi kayak chapter terbarunya lah gitu kan. Ya, chapter ke-138 dari serialnya Oshinoko, yang mana kemarin itu banyak yang bilang, "Bang, coba bahas mengenai chapter terbaru dari serialnya Oshinoko." Karena udah mulai greget. Karena Pak Kamiki udah muncul gitu kan. Jadi Hikaru udah muncul di akhir-akhir panel. Seperti biasa, dia munculnya di akhir-akhir panel doang. Habis itu nggak tahu lagi, nggak ditampilin lagi si Bapak Hikaru ini sendiri. So jadi marilah kita coba bahas karena memang cukup menarik banget lah gitu kan. Aku juga udah nggak sabar buat nungguin chapter terbarunya yaitu 139, yang mana mungkin ini bakalan jadi apa ya, kayak slowdown lagi. Tapi ya sekarang itu kita coba bahas aja lah mengenai chapter ke 138 itu sendiri, mengenai Hikaru Kamiki yang muncul. Terus apakah ini jadi petanda bahwa Aqua bakalan kalah? Karena diketahui ya pada akhir chapter tersebut, di panel-panel akhir gitu kan, kita dikasih tahu ternyata si Kaburagi tuh bilang lah gitu kan kalau mereka itu tidak punya uang. Karena seperti yang udah kita kita coba prediksi karena memang nggak mau perusahaan ataupun label yang mengambil itu proyek gitu kan, proyek filmnya si Aqua, karena itu filmnya tuh cukup bisa dibilang tuh rada-rada kontroversial nantinya. Jadi mereka nggak mau ambil resiko yang besar banget karena mungkin aja film itu bakalan dicekal dan juga bakalan rugi besar lah gitu kan investor di sana. Tapi dari sekian banyak orang yang nolak, ternyata ada yang mau mendanai gitu kan, yaitu si Bapak Hikaru Kamiki gitu kan. Dia mau nolong anak-anak yang pengen buat film gitu ya. Jadi investor itu jadi yang ngasih uang untuk pembiayaan filmnya si Aqua itu adalah si Hikaru itu sendiri. Dan ada hal menarik di percakapan antara Kaburagi dan juga Hikaru di sini, di mana si Kaburagi itu ngejelasin kalau ya semua yang terlibat di film tersebut itu udah siap banget. Bahkan mereka juga dapat lisensi nama, jadi mereka bisa gunain beberapa nama-nama seperti Nino gitu kan. Terus ada karakter-karakter lainnya juga, kayak pihak-pihak dari Strawberry Group. Terus ada juga pihaknya dari Himekawa juga. Mereka boleh menggunakan nama-nama yang benar-benar terlibat dalam insiden tersebut gitu kan, insiden mengenai masa lalunya dari Ai Hoshino itu sendiri. Tapi ada satu nama gitu kan yang tidak bisa diberikan gitu kan, tidak bisa dipakai sama Kaburagi dan juga pihak film, yaitu nama dari Hikaru Kamiki. Dan di sini Hikaru itu disebut ataupun dipakai penyamaran namanya itu adalah ya anak laki-laki A gitu kan. Dan ini menarik banget gitu. Kenapa? Karena ini udah bisa dibilang tuh udah langkah yang cukup bagus banget sama si Hikaru ambil gitu kan. Karena di sini bagaimana caranya Aqua untuk membuktikan bahwa orang yang menjadi dalang dari semuanya itu adalah Hikaru Kamiki, sosok yang cukup terkenal sekarang di industri hiburan itu sendiri. Karena ya mereka nggak bisa sebut namanya di sana. Karena kalau misalnya si Aqua itu ataupun filmnya pakai nama gitu kan, nama Hikaru Kamiki itu sendiri sebagai bagian dari film tersebut, udah pasti mereka bakalan dituntut sama Kamiki Production itu sendiri ataupun perusahaan miliknya si Hikaru itu sendiri. Ya, ini adalah langkah yang kayak udah skakmak. Nggak tahu ya, ini udah kayak tebing tuh tinggi banget, nggak bisa ditembus gitu kan. Dan mungkin adalah salah satu strateginya Hikaru juga, dia kasih uang tapi dia nggak kasih izin buat pakai namanya. Jadi walaupun filmnya itu cukup nanti bakalan pecah abis dan juga bakalan laku di pasaran, orang-orang yang nonton filmnya nggak bakalan tahu kalau ya pelakunya itu adalah Hikaru Kamiki karena namanya nggak boleh disebut gitu. Dan itu menarik banget gitu kan, jadi kayak menerka-nerka aja, dan itu bakalan ciptain spekulasi ya, bisa aja si A, bisa aja si B. Dan itu udah kayak si Hikaru itu nutup jalannya si Aqua gitu kan. Bagaimana caranya Aqua itu memberitahu semua orang kalau pelakunya sebenarnya itu adalah Hikaru ya, dimana di sini Hikaru juga udah kayak antisipasi. Dia nggak bakalan disebut-sebut namanya karena dia adalah seorang investor. Jadi ya ini benar-benar keren banget lah si Hikaru itu gitu kan, udah nutup yang namanya tuh satu langkahnya si Aqua untuk maju gitu kan. Jadi ya kayak ya Hikaru tuh udah di depan Aqua lah gitu kan sekarang, padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang kasih uang gitu kan. Emang gokil bapak yang satu ini gitu. Nah, aku nggak tahu ya apakah Aqua dan juga sutradara Gotanda itu tahu ya kalau yang invest itu adalah si Hikaru sebagai orang yang pengen mereka itu balas dendamin gitu kan. Tapi ya kalau misalnya si Gotanda tahu, terus Aqua tahu, apalagi kalau misalnya Ichigo-san tahu, udah pasti bakalan ngamuk-ngamuk lah sama Kaburagi itu sendiri. Dan jadi ya drama lagi gitu kan, karena kayaknya ini Kaburagi nggak bakalan speak up karena dia tahu ya orang yang pengen dijebloskan ataupun orang yang pengen diincar sama Aqua melalui film tersebut itu adalah si Hikaru Kamiki. Tapi di sini ya realistis aja gitu kan, Kaburagi itu juga butuh uang, makanya dia mau ambil itu proyek dan juga mau
kerjasama sama Hikaru sebagai seorang yang memberikan uang untuk ya project filmnya si Aqua itu sendiri. Ya ini menarik banget gitu kan apa yang bakal terjadi nantinya. Tapi kayaknya harusnya gitu kan kalau ya Hikaru ini tuh sebagai investor, kemungkinan sebelum gala primer dari film itu sendiri harusnya mereka bakalan ketemu ya cast-castnya gitu kan, pemain intinya, terus sutradaranya, kru-kru film sama investornya itu sendiri. Ya setidaknya kalaupun nggak ketemu sebelum ya laga primer filmnya itu ditayangkan di bioskop, harusnya Hikaru juga bakal dapat tempat gitu kan buat bisa nonton film itu di penayangan pertama. Tentu aja mereka bakalan ketemu juga gitu kan, walaupun bukan di gedung ataupun di kantornya si Kamiki tapi di studio itu sendiri. Tapi ini gokil banget gitu kan. Apa yang bakalan aku lakukan? Apakah dia bakalan langsung hajar si Hikaru di sana? Tapi nggak mungkin, pasti ada pelindungan. Ya sekelas Hikaru pasti punya yang namanya itu bodyguard gitu kan. Apalagi ini Hikaru tuh ya investornya yang ngasih uang, jadi kayaknya uang itu adalah segalanya gitu kan, baik di dunia nyata maupun juga di manganya Oshinoko itu sendiri. Dan ini benar-benar menarik banget lah. Aku masih penasaran nih bagaimana ataupun langkah apa yang bakalan diambil sama si Aqua nantinya untuk bagaimana caranya dia buat closing ataupun dia mencoba mengakhiri masa lalunya. Karena makin kesini narasi yang dibangun sama Ruby dan Aqua itu kayak ya menyelesaikan masa lalu mereka yang masih belum selesai, bukan kayak narasi-narasi di awal-awal chapter gitu kan. Kayak mereka tuh pengen yang namanya tuh cari itu dalangnya siapa yang bikin si Ai ini tuh meninggal. Ya makin kesini narasinya itu kayak ya mereka tuh pengen nyelesain apa yang harusnya diselesaikan. Ya kayak apa ya, mencari kebebasan dari belenggu masa lalu mereka itu sendiri, bukan ya tujuan balas dendamnya. Ya nggak tahu ya kenapa aku bisa berpikir seperti itu, karena menurutku makin kesini ya Aqua makin rada-rada tumpul, tidak semengerikan di chapter-chapter pertengahan di mana dia semangat-semangatnya buat cari si bapak gitu kan. Ternyata bapaknya masih nyantai aja minum kopi gitu kan sambil duduk-duduk ngasih uang gitu. Jadi ya emang gokil si bapak yang satu ini gitu kan. So jadi intinya di sini Aqua nggak bisa nyebutin nama Hikaru Kamiki ya, ataupun menggunakan nama Hikaru Kamiki di filmnya nanti gitu kan, dan nggak bisa nunjukin secara langsung bahwa pelakunya itu adalah si Hikaru Kamiki yang sekarang jadi orang yang mungkin cukup berada di posisi yang cukup tinggi banget dan juga berpengaruh banget di industri hiburan itu sendiri yang ada di Jepang sana. Jadi ya mereka cuma bisa pakai nama anak laki-laki A ataupun pemuda A dalam filmnya nanti, dan itu nggak bisa ditafsirin siapa orangnya. Dan tetap aja identitas dari Hikaru sebagai dalang pembunuhan Ai Oshino itu sendiri nggak bisa terungkap. Dan itu benar-benar kayak ya ngapain buat film gitu kan. Tapi ya udahlah, kita ikutin aja lah bagaimana alur dari serialnya Oshinoko ini itu sendiri, yang mana ini juga bakalan udah mau menuju klimaksnya juga, udah mau menuju akhir dari serialnya itu sendiri ataupun manganya itu sendiri. Dan juga ada update tambahan juga kan, kemarin kan bakal ada live actionnya juga. Terus season 2-nya juga sedang digarap juga. Jadi ya kita tungguin aja lah nanti bagaimana serial ini tuh berjalan ke depannya. So kira-kira itu aja dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu aku gitu kan dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.